Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus memelihara, menjaga setiap saudara dan saya. Kita hidup oleh anugerahnya, kita hidup di dalam kemurahannya. Sungguh-sungguh penyertaan Tuhan sempurna, melewati suka maupun dalam duka dalam kehidupan ini. Mari siapkan hati untuk menerima kebenaran firman, sehingga firman Tuhanlah menjadi jawaban dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang Immanuel, Allah beserta kami, dan Engkau tinggal di dalam kami oleh Roh-Mu yang kudus. Kami butuh firman Tuhan, berbicaralah. Lewat firman Tuhan, kami ditegur, dituntun, diarahkan, dibimbing, mengerti kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, sesuai tema di bulan Maret ini, doa puasa, kita ada di minggu yang ketiga. Di minggu yang pertama, kita belajar bahwa peperangan miliknya Tuhan, di mana ketika kita berdoa puasa, kita mengangkat tangan, Tuhanlah yang turun tangan. Dia yang berperang menggantikan saudara dan saya. Peperangan menghadapi laskar yang besar, mungkin dalam bukan secara jasmani, tetapi di dalam peperangan rohani, ataupun pergumulan yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan yang ada di pihak kita, siapa lawan kita. Serahkan hidup kita, lewat doa puasa kita rendahkan hati, mencari wajah Tuhan, mengikuti jalan-jalannya. Di minggu yang kedua di bulan Maret, minggu yang lalu kita belajar makna doa puasa sejati. Ada kesalahan palsu, ada kesalahan yang sejati, di mana orang yang mengerti sungguh-sungguh makna doa puasa sejati, dia alami terobosan, alami kelepasan, alami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, menjadi berkat buat sesamanya. Setiap doa puasa yang dilakukan yang sungguh-sungguh dengan makna doa puasa sejati, maka seseorang akan mengalami terobosan dan berkat rohani dan jasmani yang menyertai. Ini hal yang pasti, karena di balik doa puasa, Tuhan turut bekerja membawa proses, yaitu peningkatan dalam iman, peningkatan dalam segala hal pengenalan akan Tuhan, dalam kehidupan kita mengalami terobosan rohani maupun terobosan jasmani. Begitu pula doa puasa yang dilakukan yang sungguh-sungguh, kita menghadapi oposisi, di mana godaan yang datang, mungkin sebelum doa puasa maupun selama doa puasa, bahkan setelah doa puasa. Apakah doa puasa jangka pendek? Apakah doa puasa jangka panjang 40 hari seperti yang kita lakukan saat ini? Apapun doa puasa yang dilakukan, apakah rutin 1 minggu sekali atau 2 kali seminggu? Jenis apapun doa puasa yang dilakukan, ingat bahwa ada godaan terhadap doa puasa yang kita jalankan. Mungkin sebelumnya, atau selama, atau sesudah kita selesai doa puasa. Kita sadari kita menghadapi, yaitu iblis dengan antek-anteknya yang mencoba, menggoda, menjatuhkan, melemahkan, bahkan mencoba untuk menjerat orang percaya. Namun kita sebagai orang percaya, janganlah takut, janganlah kita khawatir. Percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna. Ada firman Tuhan yang menjadi landasan iman kita, sehingga ketika godaan datang, kita sanggup untuk melawannya, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat perbedaan ujian dan godaan. Ujian membawa kita ada peningkatan level, sehingga proses yang kita jalankan membentuk kita, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Namun godaan sumbernya adalah iblis, di mana iblis yang turut bekerja untuk mau menjerat, menjatuhkan, melemahkan kita. Namun kita tidak berjalan sendiri, sebab Roh Tuhan ada bersama kita, menyertai kita melewati semua ujian ataupun cobaan yang datang. Ujian memurnikan kita, godaan berusaha untuk menjatuhkan kita, mendakwa kita. Sebagai orang percaya,
bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, di mana kita persiapkan diri untuk merayakan Paskah di bulan April ini. Kita benar-benar lewat doa puasa yang kita lakukan, mata hati kita tertuju pada Yesus Kristus yang memegang kuasa maupun yang berdaulat atas hidup umat manusia. Orang yang melakukan doa puasa bukan berarti dia kebal dari permasalahan, kebal dari tantangan, ujian, bahkan godaan. Kita akan belajar dari Yesus bagaimana dia menghadapi godaan, cobaan yang ada di Matius pasal 4. Kita akan lihat setelah Yesus dibaptis dan Roh Tuhan membawa dia melewati padang gurun, ada di padang gurun, maupun selama dia doa puasa, apa yang dia tantangan maupun godaan yang dia hadapi. Tujuannya untuk menjatuhkan, namun karena Yesus dia memperkatakan apa yang Tuhan perkatakan, maka ada yang tertulis, yaitu firman Tuhan, itulah menjadi landasan kemenangan. Sebelum kita masuk di dalam perikop perihal Yesus dicobai di padang gurun, kita akan membaca beberapa ayat-ayat sebagai landasan untuk kita mengerti kebenaran tentang pencobaan. Godaan cobaan dalam bahasa Inggris temptation, godaan ataupun cobaan. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca beberapa ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Bahasa Inggrisnya common, umum. Orang lain juga alami. Mungkin tidak persis, tetapi ada orang-orang yang mengalami, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ketika kita mengalami, yaitu cobaan dalam kehidupan ini, yang bertujuan menjatuhkan kita, namun sebagai orang percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna, Dia yang membuka jalan, memberikan kita kelepasan, kemenangan, seperti yang Yesus alami ketika dia dicobai di padang gurun. Kita lanjut, Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus manusia 100%, Dia juga 100% Allah. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia. Dia merasakan kelemahan-kelemahan manusia, sehingga ketika dia dicobai, dia juga merasa khawatir, takut, lemah. Namun sebagai manusia yang sejati, dia bergantung kepada Bapa di surga untuk memberi kekuatan baginya. Dia bergantung sepenuhnya untuk melakukan kehendak Bapa. Kehidupannya melakukan apa yang Bapa kehendaki. Untuk itu selama hidupnya Yesus 33 tahun setengah, Dia memberi contoh teladan kepada kita umat manusia, bagaimana menghadapi godaan, menghadapi cobaan. Kita yakin percaya kita dimampukan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita tidak berbuat dosa, tidak jatuh di dalam pencobaan. Kita lihat di doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita di Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa yang Yesus ajarkan sebagai umatnya, orang-orang percaya, pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Kita sadari kehidupan kita tidak terlepas dari banyak ujian maupun cobaan, godaan yang ada. Namun di dalam doa Bapa kami, ketergantungan kita kepada firman Tuhan
ketergantungan kita pada Allah Bapa di surga, perlindungannya, pertolongannya, sehingga kita luput dari godaan ataupun cobaan. Dia penolong kita yang sejati, Dia yang pembebas kita, Dia yang meluputkan kita, sehingga kita tidak jatuh di dalam cobaan. Kita lanjutkan di pembacaan firman di Matius 26 ayat 41 sebagai landasan bagaimana kita melihat cobaan ataupun godaan. Kita lihat di Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini konteks di mana Yesus mengingatkan pada murid-muridnya, di mana dia ada di Taman Getsemani, mengingatkan para murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga. Bahkan, tidakkah engkau sanggup untuk berdoa dan berjaga-jaga 1 jam saja? Biarlah kehidupan kita isi kehidupan kita, yaitu dengan firman, dengan kehidupan doa, bergantung pada Bapa di surga. Sehingga di dalam perjalanan kita terhadap godaan, pencobaan, kita tidak jatuh. Namun, kita lebih dari pemenang menghadapi godaan maupun pencobaan yang kita alami atau hadapi. Kita percaya ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan untuk kita semua yang berseru pada namanya. Karena lewat doa, kita sungguh-sungguh dilatih kepekaan mendengar suaranya untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Karena orang yang berdoa bukan hanya ketika dia di dalam kamar berdoa kusuk, tetapi seluruh kehidupan kita adalah nafas berdoa. Dalam kita menjalankan tugas-tugas kita ada komunikasi, hubungan erat dengan Tuhan senantiasa. Dan Roh Kudus yang memimpin kehidupan orang percaya selalu diberikan rambu-rambu, hikmat, arahan, tuntunan, sehingga langkah-langkah kita tidak terjerat, kita tidak terjebak di dalam pencobaan atau godaan. Kita lanjut, mari kita baca di Yakobus pasal 1 ayat 12 dan 13. Yakobus pasal 1 ayat 12 dan 13. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kita ketahui tadi awal saya sampaikan, ujian membawa pertumbuhan kerohanian kita untuk level berikutnya. Lewat contoh-contoh masalah yang kita hadapi, bukan melemahkan kita, tapi membuat kita semakin lagi diuji kemurnian, motivasi hati kita, kesungguhan komitmen hidup kita, baik di dalam hal pelayanan, dalam keluarga, maupun di dalam pekerjaan. Kita lebih lagi diproses untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan lewat apa yang kita jumpai. Namun dalam pencobaan ini, kita sadari Tuhan yang memberikan kita kemenangan, dan pencobaan ini tidak datang dari Allah, karena Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Biarlah kita menghadapi apa yang kita hadapi. Iblis mencobai untuk menuding, mendakwa, menjatuhkan, menjebak, dan menjerat. Namun, apabila kita pegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, maka kita keluar sebagai pemenang. Firmanlah yang menolong kita. Roh Kudus yang senantiasa menyertai orang percaya, meluputkan kita dari godaan cobaan. Kita akan lihat contoh Yesus memberikan contoh di mana dalam masa doa puasa yang ada, seperti tadi saya sampaikan, apakah itu sebelum
menjalankan doa puasa, apakah sedang menjalankan doa puasa, atau sesudah menyelesaikan doa puasa, kita alami godaan dan cobaan. Namun percayalah, Tuhan menyertai kita sekalian. Pencobaan di padang gurun, kita lihat di Matius pasal 4, nanti kita akan lihat juga di Lukas, perikop yang disampaikan. Matius pasal 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi yang mencobai adalah iblis. Namun Roh Tuhan yang membawa kita melewati ada di masa di padang gurun. Sekalipun di masa padang gurun, kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kita tetap bergantung kepada kebenaran firman Tuhan, seperti yang Yesus alami. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Orang konteks dalam doa puasa, apakah dia sedang berdoa puasa atau sesudah? Konteksnya bisa saja lapar, karena secara manusia kita tidak ada asupan makanan. Namun kita yakin percaya kehidupan kita bukan bergantung pada roti ataupun kepada makanan jasmani yang sementara. Namun kehidupan kita bergantung kepada setiap firman Tuhan yang disampaikan. Kita lihat coba yang pertama, contoh dari yang Yesus alami. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu, yaitu iblis, dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Apa yang dicobai oleh iblis? Meng-question, mempertanyakan status Yesus anak Allah. Bahwa kalau dia adalah anak Allah, tentunya dia perintahkan batu-batu ini menjadi roti. Namun Yesus mengetahui kelicikan maksud dari si iblis. Dan dia tidak tergeser karena identitasnya, statusnya jelas, dia adalah anak Allah. Sekalipun dia juga adalah 100% manusia selama di muka bumi ini. Namun dia tidak bergeser, tidak terpancing, tidak terjerat dari bujukan ataupun godaan dari iblis. Kita lihat jawaban dari Yesus. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Orang yang sungguh-sungguh bergantung pada kebenaran firman Tuhan, ketika dihadapkan dengan cobaan atau godaan, maka dia jelas mengerti bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, miliknya Tuhan. Kita ditebus oleh darah Yesus. Memang kita butuh makanan jasmani, kita butuh hal-hal yang lahiriah, namun bukan segala-galanya dalam hidup kita. Semua yang ada di dunia adalah sementara dan hanya sebuah fasilitas yang kita bisa pakai, yang kita butuhkan untuk sehari-hari. Namun identitas kita, prioritas hidup kita adalah kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan. Sesuai Matius 6 ayat 33. Demikian hidup kita. Yang kita butuh, roti yang ada ini, memang kita butuh, tapi roti bukan segala-galanya. Karena hidup kita bergantung pada perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan ucapkan, itu yang kita pegang. Dan iblis memutar balikan, menjebak, mau mencoba menjebak identitas dari Yesus sebagai anak Allah. Demikian juga dalam hidup kita ketika menghadapi godaan. Jangan terkecoh. Jangan terkecoh dengan godaan iblis untuk meragukan siapa kita di dalam Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan, ditebus oleh darahnya. Kita umat kesayangannya, yang juga adalah kepunyaannya. Untuk itu kita tidak bergeser dari identitas yang Tuhan berikan, yaitu di dalam Kristus. Firman Tuhanlah menjadi penangkal, menjadi pedang roh
yang kita bisa pakai setiap hari, setiap saat menghadapi godaan, cobaan dari iblis. Kita lanjut di bagian di mana cobaan yang kedua. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Di mana Yerusalem, ya kota suci, tempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Kita lihat apa yang iblis, taktik strategi yang iblis pakai untuk mencobai, menggoda Yesus, itu juga pula yang dia pakai di hari-hari ini. Engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, dia meragukan, mengetes apakah dia benar-benar anak Allah. Dan Yesus tidak bergeser sedikit pun, karena identitasnya jelas. Orang yang mengenal siapa dirinya di dalam Kristus, ketika iblis mencobai kita, katanya Tuhan mengasihi, katanya Tuhan menerima engkau, telah mengampuni engkau. Kenapa kamu alami ini? Kenapa kamu alami itu? Dan dia akan mencoba untuk membuat kita ragu akan identitas kita di dalam Kristus. Di dalam konteks ini, iblis menyatakan, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Dia mencobai Yesus. Demikian juga, iblis menggunakan firman Tuhan out of context, tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Dia memutarbalikkan firman Tuhan. Apabila kita membaca firman Tuhan tidak pada konteksnya, maka sepertinya satu ayat dengan satu ayat di mana bisa dipakai oleh iblis untuk menjebak kita, menggoda atau mencobai kita untuk meragukan satu dengan yang lain. Katanya sepertinya kontradiksi. Kalau engkau adalah anak Allah, engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatnya menatang engkau di atas tangannya. Benar, ayat ini benar. Di dalam konteks, kita juga tidak boleh mencobai Tuhan Allah kita, karena kita tahu ini tidak berkenan pada Tuhan. Kalau memang jalan itu adalah jalan yang tidak benar, kita tidak akan mencobai untuk ikuti jalan tersebut, ataupun mencobai Tuhan Allah. Kalau kita tahu pada masa-masa yang saat ini, kita perlu memakai protokol kesehatan dalam kegiatan kita di publik, ataupun dalam menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan ibadah on-site. Kita sebagai orang percaya, kita harus bijaksana untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada. Kita yakin percaya hidup kita hanya di dalam Tuhan, namun kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah kita. Di ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Contoh, ketika seseorang berjumpa dengan seseorang yang lain, yang kita jelas tahu di mana kita harus membawa diri kita sebagai seorang yang sudah menikah ataupun menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Kita harus mawas diri, membawa diri dengan baik, dengan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang kita lakukan, ucapkan, dan pikirkan, sehingga kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Bahkan kita tidak mencobai Tuhan Allah kita. Kita lihat di bagian yang ketiga, di mana cobaan, godaan dari iblis. Ayat 8 sampai ayat 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya
dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita lihat di mana iblis mencobai Yesus dengan membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya, kelap-kelip yang ada. Bukankah ini juga yang kita hadapi, yaitu godaan-godaan di mana iblis mencoba menjerat manusia dengan kekayaan, dengan kemewahan, dengan posisi, dengan jabatan, dan semua yang lahiriah untuk kepuasan diri. Dan di sini dikatakan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Tawaran ini yang diberikan kepada Yesus, yang diberikan kepada kita juga. Namun kita sadari, kita tidak bisa bermain-main dengan iblis. Kita harus menghardik iblis. Kita katakan, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain, hanya satu-satunya Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Bukan mamon, bukan kekayaan dunia, bukan prestasi dunia ini, bukan kemewahan ataupun kebanggaan diri, bukan kesombongan, keegoisan diri, bukan. Tapi Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja kita, yang harus kita berbakti, di mana kita mengabdi dan menyembah Raja atas segala raja. Kita lihat apa yang iblis pakai untuk menggoda, mencobai Yesus. Biarlah kita sebagai anak Tuhan di zaman ini kuat di dalam berakar di dalam firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menyelamatkan kita, menolong kita untuk menghadapi godaan yang ada. Dalam doa puasa yang kita jalankan hari-hari ini, sampai kita selesaikan 40 hari, ataupun yang doa puasa pendek yang dilakukan setiap minggu 1 kali, ataupun saudara yang saat ini tidak berdoa puasa oleh karena kesehatan, namun percayalah, firman Tuhanlah penolong kita menghadapi godaan si iblis. Pimpinan Roh Kudus, urapan Roh Kudus menolong kita untuk melihat dengan jelas jebakan-jebakan yang ada, sehingga kita tidak tergeret, sehingga kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Mari tingkatkan iman kita dalam doa, dalam firman, dalam persekutuan dengan orang-orang kudus, sehingga kita terluput dari godaan iblis. Apalagi kita menghadapi, kita sedang menjalankan doa puasa 40 hari. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kebenaran firman Tuhan. Ajari kami berdoa berjaga-jaga menghadapi godaan iblis. Kami butuh kekuatan firman Tuhan, diurapi Roh Kudus. Berikan kemenangan bagi anak-anak-Mu yang menghadapi, maupun juga dalam hal keuangan, kesehatan, dalam permasalahan yang dihadapi. Kami mau alami terobosan. Tuhan berikan kemenangan, terobosan di dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan. Kami akan percaya Tuhan berikan kelepasan yang sejati dalam nama Yesus. Berkati bangsa negara, berkati gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun berada. Biarlah Engkaulah yang memerintah berdaulat atas hidup kami, dan kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang, hari ini, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.